Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kita akan melihat situasi terkini usai banjir bandang terjadi pada tanggal 11 bulan 5 2024 di air terjun Lembah Anai. Ini adalah posisi pintu masuk yang menuju Lembah Anai sengaja ditutup oleh masyarakat dan pihak keamanan agar memperlancar kendaraan proyek yang sedang menimbun atau memperbaiki jalan yang terkena banjir bandang. Setelah melakukan perjalanan beberapa menit, sampailah saya di area air terjun Lembah Anai ini. Begini situasi para pedagang yang tetap buka walau kondisi jalan memang ditutup total. Tak bisa diungkiri memang masyarakat setempat membutuhkan biaya hidup, maka walau kondisi jalan tutup, mereka masih berharap daripada para pekerja yang membeli dagangan mereka. Saya datang ke sini pada tanggal 16 bulan 5 2024. 5 hari setelah kejadian banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 bulan 5 2024. Waktu saya mengambil gambar ini terlihat para tim SAR, relawan dan masyarakat masih terus mencari korban yang hilang, yaitu sekitar 7 orang yang belum ditemukan. Mohon doanya ya para subscriber saya dan para penonton, mudah-mudahan korban dapat ditemukan dengan cepatnya. Tim relawan dan BPBD dan juga masyarakat setempat terus mencari korban yang hilang di setiap aliran sungai dan di balik bebatuan. Kemudian saya bergegas menelusuri jalan yang menuju air terjun Lembah Anai ini dan sekitarnya. Meluapnya sungai Lembah Anai ini diakibatkan beberapa pertemuan sungai, yaitu air terjun sungai Lembah Anai dan sungai yang berasal dari atas, yaitu daerah Padang Panjang, Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan juga air dari bukit-bukit yang terdekat dengan sungai Lembah Anai ini. Dampak daripada banjir bandang Lembah Anai ini, hilangnya satu kafe namanya Kafe Kakapa. Ini yang ada garis lainnya. Disitulah posisi awalnya Kafe Kakapa berdiri. Kalau menurut saya pribadi, awalnya kenapa kafe ini bisa hilang, yaitu karena memang curah hujan yang sangat tinggi dan juga pertemuan antara air terjun Lembah Anai dan sungai ini yang sangat dekat dengan Kafe Kakapa. Ya, kalau saya boleh saran, berilah nama yang benar-benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu nama itu adalah doa. Kalau Kakapa artinya ke kapal. Karena kapal identik dengan berlayar. Alhamdulillah, masjid tetap berdiri tegak dan beberapa bangunan hotel yang masih mangkrak tetap berdiri. Di samping curah hujan yang begitu tinggi, akibat banjir ini juga disebabkan penyempitan dari badan sungai, banyaknya bebatuan atau lumpur atau pasir yang tidak dikeruk dengan maksimal. Mudah-mudahan pihak terkait dapat menjadi pelajaran agar sungai ini dirawat, karena sungai ini ada di bawah dari ketinggian dari kota Bukit Tinggi, Padang Panjang dan sekitarnya. Hampir seluruh wilayah Sumatera Barat ini merupakan area perbukitan dan pegunungan dan lembah-lembah. Jadi jalannya sangat ekstrim untuk melewati tiap-tiap kota atau kabupaten di daerah Sumatera Barat ini. Jalan ini merupakan jalan terdekat menuju Padang Bukit Tinggi atau sebaliknya Bukit Tinggi Padang dan daerah-daerah kabupaten yang melintasi Padang. Kita doakan mudah-mudahan penduduk sekitar dan pengguna jalan lainnya ke depannya itu dihindarkan dari musibah dan tanah longsor dan juga banjir bandang. Sampai hari ini pun hampir keseluruhan dari wilayah Sumatera Barat masih dilanda dengan musim hujan. Tidak lupa pula kita doakan bagi keluarga korban diberi kesabaran dan ketabahan, dan juga para korban cepat ditemukan dengan secepatnya. Dan kita doakan juga bagi pekerja proyek, relawan, tim SAR, BPBD, pemerintahan terkait dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tetap bekerja walau situasi dan kondisi curah hujan sangat tinggi. Dan saat saya merekam suara dalam video ini, hujan begitu lebat melanda daerah wilayah Indrapura dan sekitarnya, dan juga area warung bakso saya. Bagi bosku yang ingin tahu resep bakso dan mie ayam, jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat info-info terbaru dari Andi Beno Channel. Dan jangan lupa ikuti juga Facebooknya, yaitu namanya Bakso Beno. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan, apa yang saya tahu, bosku juga harus tahu, bermanfaat dan dapat menjadikan penghasilan bagi tambahan keluarga bosku, terutama resep bakso dan mie ayam. Beginilah situasi dari drone yang terlihat jelas. Kemarin itu polongan
yang tersumbat. Sekarang sudah dikeruk dan air tetap bisa mengalir. Jalan ini merupakan jalan utama atau jalan protokol atau jalan provinsi yang sangat penting dan krusial bagi para penduduk dan pengguna jalan lainnya menuju kabupaten atau kota masing-masing. Terlihat dari atas betapa dahsyatnya banjir yang melanda daerah air terjun Lembah Handai ini. Masih terlihat jelas batu-batu dan lumpur-lumpur dan beberapa kayu bangunan yang hanyut tersapu banjir. Terlihat di bawah para relawan atau tim SAR dan masyarakat terus mencari korban yang hilang, yaitu sebanyak 7 orang lagi yang belum ditemukan pada tanggal 16 Mei 2024 saat saya meliput di daerah ini. Saya akan coba terbangkan drone lebih dekat ke area atau sekeliling daerah air terjun Lembah Handai ini. Ternyata di area air terjun ini juga porak-poranda seperti yang terlihat di bawah. Menurut informasi yang saya dapatkan dari warga setempat, air terjun Lembah Handai ini pada saat kejadian sangat coklat, besar dan melimpah sampai menghantam bebatuan atau membawa material lainnya dari atas. Kejadian serupa yaitu air bah atau longsor atau banjir bandang juga pernah terjadi pada tahun 1800-an. Cuman dalam beberapa tahun ini, akhir-akhir ini sangat sering terjadi luapan air yang begitu dahsyat yang disebabkan curah hujan yang terus meningkat. Bosku bisa lihat, itu dia bosku, mungkin pernah selfie-selfie atau berfoto-foto. Saya pernah beberapa bulan yang lewat sama anak gadis saya ke sini. Ternyata sudah berubah total, nampak juga bebatuan yang jatuh dari atas. Tidak jauh dari air terjun ini ada kafe Kakava yang dulu pernah berdiri sebelum terjadi banjir bandang ini. Nah, disitulah posisinya di samping atau di balik pohon besar ini berdiri kafe Kakava. Menurut pandangan pribadi saya, kenapa kafe ini bisa hilang, lenyap, tersapu oleh banjir, itu disebabkan air dari atas yang begitu deras dan juga pertemuan antara air terjun Lembah Handai dengan sungai ini. Maka bisa bosku bayangkan betapa bergejolaknya situasi pertemuan antara dua sungai ini di daerah kafe Kakava. Dan otomatis air akan bergejolak dan berputar di area kafe Kakava ini, menyebabkan semua fondasi bangunan dan material-material batu dari atas mendorong fondasi atau bangunan kafe Kakava, maka hanyut tersapu banjir. Saya akan coba menelusuri ke sisi berikutnya atau ke atas dari kafe Kakava ini. Terlihat jelas masjid yang masih berdiri kokoh dan tegap di saat banjir melanda. Alhamdulillah masjid ini masih terus berdiri kokoh. Kita sering menyaksikan di saat banjir bandang, di saat longsor, di saat tsunami, masjid-masjid tetap aja berdiri kokoh. Insya Allah dengan adanya seperti yang terlihat atau yang terbukti, kita semakin dekat dan makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik atau di samping daripada bangunan masjid ini terdapat juga bangunan hotel yang mangkrak. Di situ juga berapa titik longsor terdapat. Kita lihat posisi air terjun dari ketinggian sekitar 30 meter. Kalau menurut saya pribadi, secepatnya juga alat berat diturunkan di daerah kawasan penduduk yang tinggal di aliran sungai ini. Itu terlihat jelas betapa kalau ada banjir yang lebih dahsyat bisa menyapu bersih rumah-rumah penduduk ini. Jadi setidaknya dari sekarang diberi tanggul-tanggul atau dikeruk kembali sungai itu untuk membentengi rumah warga agar tidak terkena banjir yang lebih luas. Terima kasih bosku yang telah menonton dan sudah subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat ya bosku ya. Apa yang saya tahu bosku juga harus tahu. Nanti berikutnya selepas video atau postingan ini kita akan masuk ke episode berikutnya di area kolam renang Lembah Handai yang juga tersapu oleh banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.